Nah inilah yang saya maksud, perlu kita melakukan revolusi akhlak. Begitu saya tanya sekali lagi, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap melawan ketidakadilan? Sepakati dulu revolusi akhlak yang dimaksud itu seperti apa. Jangan kemudian hanya menjadi klaim saja. Kita ajak semua umat dan kita akan melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk revolusi akhlak. Setuju tidak? Setuju tidak? Kita akan sholat kepada para habaib, para ulama, para tokoh umat Islam di berbagai daerah, saudara, untuk memantapkan langkah dalam rangka revolusi akhlak. Misalnya saya memahami bahwa revolusi akhlak itu yang paling utama adalah kita harus saling memaafkan. Ada rekonsiliasi di sana. Tidak perlu lagi kita melanjutkan pertikaian dengan dendam politik. Jadi yang pertama itu harus saling memaafkan. Karena kita tidak bisa melakukan revolusi akhlak, saudara, kalau tidak mendapat dukungan para habaib, para ulama, para kiai. Jangan pernah berpikir revolusi akhlak kita memakai senjata untuk perang. Tidak. Yang kedua, jelas bahwa kalau kita bicara kata akhlak, ini adalah terminologi dalam keagamaan, maka akhlak yang kita maksud ini harus ada benchmarknya, yaitu harus mengikuti kesantunan dan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pemimpin ingkar janji melulu. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Di mana Nabi itu ulas asih, lisannya tidak sering mencaci, tidak gemar melaknat, tidak memaki kanan kiri, menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ini akhlak. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Siapa saja yang salah, proses. Jadi jangan begitu udah merdeka, dapat jabatan, gaji gede, enak-enakan, ulama dikriminalisasi. Revolusi akhlak itu artinya harus berkata benar. Kalau jika benar, kalau salah ya salah. Jangan karena kelompok sendiri maka dibenarkan, sehingga kemudian menganggap kalau ulama tersandung kasus hukum, wah ini kriminalisasi ulama. Loh, apakah kita ingin makan kriminal? Kan ini jadi persoalan. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial, nah, jadi kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Kalau ada kasus hukum ya hadapi dengan gentle, ikuti semua mekanisme hukumnya. Itu revolusi akhlak. Tadi sudah disinggung juga oleh Kiai Khalil Ridwan tentang gerakan-gerakan PKI yang sudah makin merajalela. Betul. Kalau sampai kejadian Jokowi minta maaf kepada PKI, kita ganti namanya menjadi Jokodok. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lancarkan Jokodok. Tapi kata revolusi akhlak sendiri ini juga sebetulnya bermasalah, bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri membangun akhlak ini butuh 22-23 tahun. Sementara revolusi itu artinya kan ingin cepat. Nah, sementara akhlak ini bukannya sekedar apa yang kita tulis, tapi ada perilaku. Nah, ini tidak bisa dalam satu malam bisa kita lakukan. Saya ingatkan kepada sobat umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap. Saya kira memang secara pemahaman keagamaan, kawan-kawan dari FPI atau Front Pembela Islam ini memang termasuk kalangan konservatif. Konservatif tidak berarti harus radikal, Bang, ya, gitu ya. Ini harus klarifikasi gitu. Tapi bahwa mereka memahami agama lebih dalam konteks hitam dan putih. Itu keterangan kali ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan. Saya menyuruhkan dan mengajak kepada seluruh umat Islam Indonesia, ayo sama-sama revolusi ayo revolusi, ayo revolusi. Nah, tetapi yang menjadi concern kita adalah seperti saya bilang tadi, kelompok konservatif selalu ada di mana-mana. Tetapi yang kita lihat bagaimana pemerintah, maka akan menjadi jelas arahnya, dan kemudian juga bertarung lewat mekanisme demokrasi.
untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Ketimbang kemudian melanjutkan perjuangan demokrasi di jalanan, maka saya menyarankan agar akan lebih terhormat kalau kemudian mereka menyalurkan gagasannya lewat demokrasi di parlemen. Ya. Nah ini menjadi saran yang saya kira langkah kompromi bahwa mereka bisa tetap menjaga moral dengan pemahaman yang kita bilang konservatif tadi, tapi juga mereka juga bisa disalurkan syahwat politiknya melalui mekanisme yang tepat. Tahun 88, tahun 88 obat kurang. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Tentara dan polisi yang ulama yang bejat. Yang menarik bahwa rahmatan lil alamin yaitu bukan rahmatan lil muslimin. Jadi harus rahmat untuk semesta. Ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, saudara. Nah, jadi bukan hanya pada manusia, apalagi hanya orang Islam, tapi juga pada hewan, binatang, dan pada alam semesta. Maka isu yang dipakai bukan hanya sekedar kafir atau non-kafir. Ya kedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot, goblok. Gitu. Tetapi bagaimana umat Islam juga terlibat dalam persoalan global climate misalnya. Umat Islam juga terlibat dalam persoalan keadilan, dalam persoalan ketimpangan sosial. Itu bagian dari Islam rahmatan lil alamin. Kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Nah karena itu saya ingin bahwa revolusi akhlak kalau ingin ditempatkan dalam konteks Islam yang rahmatan lil alamin, maka seharusnya relasi antara muslim dengan non muslim, relasi antara warga negara dengan orang Islam, relasi antara kita dengan hak asasi manusia, dengan hak asasi binatang ataupun dengan alam semesta, ini juga harus diperbaiki. Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan. Jangan kemudian ada klaim revolusi mental dari PKI, revolusi akhlak dari Islam, gitu, terus dibenturkan lagi. Orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Nabi tidak mengatakan bahwa akhlak orang lain jelek. Nabi mengatakan bahwa aku ingin menyempurnakan. Jadi sudah baik yang kalian lakukan, tapi aku ingin menyempurnakannya dengan akhlak yang mulia. Jadi kalimat yang dipilih saja sudah menunjukkan akhlak. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Tapi kalau yang dimaksud revolusi mental adalah membebaskan jiwa dari ikatan agama, membebaskan jiwa daripada aturan hukum Tuhan. Ini jargon PKI dulu saudara. Nah kalau itu yang dimaksud, kami menolak istilah revolusi mental kalau hanya memberikan kesempatan kepada PKI untuk bangkit ya. Tapi kalau kita katakan ingin revolusi akhlak, kan ingin melawan revolusi mental yang dari PKI, ini belum sudah ngajak ribut gitu kan. Ini belum sudah tidak mencerminkan akhlak gitu, saya kira gitu. Mulai hari ini, mari kita sebut PBB bukan lagi sebagai perserikatan bangsa-bangsa, tapi perserikatan bangsa-bangsa. Tugas kita itu hanyalah untuk menyampaikan yang mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak bisa memaksa orang lain kemudian untuk mengamalkan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Karena itu kita sampaikan dengan lisan. Kita sampaikan dengan tangan dulu, sampai dengan tangan. Dengan tangan ini artinya bukan kita tabokin, kita pukulin begitu kan, tapi dengan kekuasaan yang kita miliki, dengan cara-cara yang baik, ya, penegakan hukum, ya ini dengan tangan. Nah, kalau kemudian tidak bisa, maka kemudian dengan lisan kita sampaikan, kita dakwahi, kita ajak dengan baik, bukan kemudian kita ejek, kita rangkul, bukan kita pukul, ya.
Nah, kita tuntun, bukan malah kita permalukan sehingga menjadi tontonan. Kalaupun itu tidak bisa, kemudian kita cukup hati kita menolak, hati kita tidak bisa menerima tindakan kezaliman maupun perilaku yang tidak baik. Dan kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial, Bukan kemudian kita disuruh perang, bukan kemudian kita disuruh habis-habisan hidup dan mati, tidak. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap bilang. Tugas kita sudah kita laksanakan, sampaikan dengan kekuatan yang ada, dilihat, bilisan dengan tangan, dengan lisan. Nah, semua prajurit mendukung. Siap kalian ya? Nah, ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib. Itu perintah saya. Itu perintah. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum, harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya Panglima. Ya, jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar.